Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa adim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama yang senantiasa kami taati dan kami ta'dimi, wabil khusus Ibu Nyai Hajah Sriana SPD selaku salah satu pemateri ngaji online Ramadan 1447 Hijriah tahun ini. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan juga, amin. Tak lupa para bapak ibu Nahdiyin dan pemirsa NU Turen Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita semua dapat melaksanakan ngaji online Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Tenangnya sholawat, sucinya salam semoga tercurah tanpa pernah padam kepada pahlawan revolusi Islam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kiranya termasuk umat yang beruntung yang mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami menghibau kepada para pemirsa sekalian untuk sodakoh, like, subscribe, komen kanal YouTube NU Turen Official. Semoga kelak kiranya menjadi sodakoh dan dicatat sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa NU Turen Official yang dirahmati Allah, sudah hadir di samping kami. Beliau adalah pemateri kali ini. Beliau adalah Ibu Nyai Hajah Sriana SPD. Sedikit saya jelaskan tentang biografi beliau. Beliau adalah Ibu Nyai alumni Pondok Pesantren Al Ihsan Belambangan. Beliau juga alumni Pondok Pesantren An-Nur 3 Murah Banyu. Beliau juga alumni dari Universitas Darul Ulum Jombang. Dan saat ini beliau menjabat sebagai pimpinan anak cabang Muslimat NU Turen periode 2024-2029. Sangat istimewa sekali. Makasih. Yeah. Adapun judul tausiah kali ini adalah peran wanita dalam keluarga. Sama seperti moto Ibu Nyai Hajah Sriana sendiri, yaitu jadilah perempuan yang mandiri, cerdas, berkualitas, bertakwa kepada Allah dan bermanfaat untuk banyak orang. Tentu judul dan moto beliau kali ini sangat berkesinambungan. Sebagai seorang wanita, kita harus mandiri dan juga cerdas agar dapat menjalankan peran wanita dengan baik dalam segala hal. Di antaranya wanita sebagai anak, wanita sebagai istri, dan juga wanita sebagai ibu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak secara langsung dan jelas kepada yang terhormat Ibu Nyai Hajah Sriana. Kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amma ba'da, hadratal muhtaramin ashabal fadilah, para alim, para ulama, Bapak Ibu pemirsa ngaji online NU Turen Official rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami memilih tema yaitu wanita, peran wanita dalam keluarga. Sebetulnya banyak tema-tema yang disiapkan oleh panitia pengajian online. Namun di sini kami lebih tertarik untuk memilih judul peran wanita dalam keluarga. Sebetulnya juga banyak, peran wanita itu banyak sekali di dalam keluarga. Namun di sini kami akan mengangkat 3 peran wanita dalam keluarga. Yang pertama seperti yang disampaikan oleh Mbak Alfi. Mbak Alfi ini adalah ketua
pimpinan anak cabang Fatayat NU Turen, bahkan kali ini adalah jabatan yang periode kedua ya Mbak Alfia. Mudah-mudahan barokah ikut NU ya Mbak Alfia. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang disampaikan oleh moderator Mbak Alfia itu, peran wanita adalah sebagai istri pendamping suami. Yang kedua, peran wanita sebagai ibu dari anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah peran wanita sebagai anak bagi para orang tuanya. Poin 1, perempuan sebagai istri pendamping suami. Di dalam agama Islam, peran seorang istri sebagai peran istri di dalam keluarga adalah sebenarnya banyak sekali, tapi kalau ditinjau dari segi agama, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafadat farjaha wa ata'at zaujaha udkhulil jannah min ayil abwabil jannati syi'ti. Tugas istri yang pertama adalah shallatil mar'atu khamsaha, melaksanakan sholat 5 waktu, sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang kedua, wa shamat sahraha, pada saat bulan Ramadan, berpuasa Ramadan. Yang ketiga, wahafadat farjaha, seorang istri harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Pada kalimat wahafadat farjaha, sebetulnya arti yang pas menurut bahasa adalah mampu menjaga kemaluannya, artinya tidak berselingkuh. Yang keempat, wa ta'at zaujaha, istri harus bisa bakti dan melayani suaminya asalkan tidak bermaksiat kepada Allah. Apabila seorang istri bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut, apa kata malaikat? Udkhulil jannah min ayil abwabil jannati syi'ti. Maka dikatakan oleh malaikat, wahai para wanita, masuklah kamu semua ke surganya Allah melalui pintu manapun yang kau kehendaki. Subhanallah, begitu mulianya rahmatnya Allah, begitu luas sekali sehingga istri-istri yang solihah disiapkan surga dengan mudahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya poin yang kedua. Pada poin yang kedua adalah istri sebagai ibu dari anak-anaknya. Memang peran seorang wanita sebagai ibu ini tidaklah mudah. Namun peran perempuan sebagai ibu sangatlah mulia, yaitu ibu bertanggung jawab merawat, mendidik, juga sekaligus sebagai penenang suami, penanggung jawab amanah, juga sebagai penolong suaminya untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Ada sebuah riwayat, besok pada hari kiamat akan ada cerita. Ada orang tua yang mau masuk surga, tiba-tiba bajunya ditarik oleh anaknya sehingga orang tuanya tidak jadi masuk ke surga. Karena apa anaknya kok menarik baju orang tuanya? Karena anaknya mengatakan kepada malaikat Malik penjaga neraka, yaitu, malaikat Malik, di mana orang tuaku? Apa katanya malaikat Malik? Undur ilahuna, lihatlah di sana orang tuamu tinggal sejengkal mau masuk surga. Apa kata anaknya? Saya tidak terima orang tua saya dimasukkan ke surga karena hak-hak saya tidak dipenuhi dari orang tua saya, sehingga saya sampai masuk neraka ini. Begitu juga sebaliknya, besok akan ada cerita orang tua masuk ke neraka tinggal sejengkal, bajunya ditarik oleh anaknya. Kenapa anaknya kok menarik bajunya? Karena anaknya menanyakan kepada malaikat Ridwan, malaikat Ridwan, surga begitu indah dan begitu nyaman, di mana orang tuaku? Apa katanya malaikat Ridwan? Undur ilahuna, pandanglah ke sana, itu orang tuamu tinggal sejengkal mau masuk ke neraka. Apa kata anaknya? Wahai malaikat Ridwan, tolong usulkan kepada Allah, jangan dimasukkan ke neraka orang tuaku, karena aku bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah. Karena pada waktu aku di dunia bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan mampu menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, sehingga aku sampai hari ini bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena orang tuaku telah memenuhi hak-hakku. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sebetulnya hak-hak anak yang harus diminta kepada orang tuanya? Hakul waladi 'alal walidi salasatun. Haknya anak yang harus diminta kepada orang tuanya itu ada 3. Yang pertama, wa yuhassina ismahu, pada waktu dilahirkan diberi nama yang baik. Yang kedua, wa yu'allimahu bil kitab, orang tua wajib mencarikan ilmu anaknya, baik yang bersumber dari Al-Quran tentang pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Yang ketiga, wa yuzawwijahu idza adraka, orang tua wajib menikahkan anaknya apabila umurnya telah dewasa. Dari ketiga hak-hak yang harus diberikan kepada anak ini, maka para orang tua kalau bisa melaksanakan, maka anak ini kalau sampai menjadi generasi yang soleh dan solihah akan menjadi penyelamat orang tuanya, bahkan penyelamat seluruh keluarganya. Amin. Yang ketiga, peran wanita sebagai ibu, sebagai anak dari orang tuanya, sebagai anak bagi orang tuanya. Wanita apabila sudah menikah masih punya kewajiban. Di dalam Islam, anak harus punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, juga sekaligus membantu kehidupan orang tuanya. Kalau kita bisa mengingat kepada masa lalu kita waktu kecil, betapa susah dan lelahnya para orang tua kita untuk merawat, membesarkan kita, memberikan kasih sayang, sekaligus membiayai pendidikan kita. Itu pun tanpa dihitung-hitung habis berapa orang tua kita telah mendidik dan menyelesaikan pendidikan kita. Orang tua yang baik dan sekaligus tidak akan memang menghitung-hitung apa yang sudah dikeluarkan untuk biaya anaknya. Maka dari itu sepantasnya agama Islam memberikan pengertian bahwa anak harus berbakti dan membantu kepada kehidupan orang tuanya walaupun tidak diminta. Karena anak yang menyenangkan orang tuanya ini akan disenangkan oleh Allah dalam kehidupannya. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Sebaliknya, anak yang selalu bikin susah orang tuanya akan segera disusahkan oleh Allah. Uququl walidain yudayyiqul ais. Tidak berbakti kepada kedua orang tua, berani kepada orang tua, durhaka kepada orang tua akan mempersempit kehidupan anaknya. Maka dalam hal ini kita tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Bapak Ibu yang kami hormati, sebegitu mulianya peran wanita di dalam keluarga, namun ini semua tidak akan bisa dijalankan dengan baik tanpa dukungan dari suaminya. Maka dari itu suami yang baik adalah yuzawwijuhu alal akhirah. Yuzawwijuhu alal akhirah, atau bahasa lainnya yu'inu zaujatuhu alal akhirah. Suami yang baik akan selalu membantu istrinya untuk menuju keselamatan di akhirat. Maka kalau kita berkeluarga, apabila seorang suami ini punya hati, tidak akan rela membiarkan istrinya berperan begitu banyak di dalam keluarganya. Maka ibaratnya kita rumah tangga adalah sebuah tim yang lagi menjalankan program, yaitu program menuju rumah tangga yang bahagia. Maka suami yang punya hati tidak akan membiarkan satu pekerjaan rumah ini, seluruh pekerjaan rumah diberikan dan dibebankan kepada istri saja. Ibaratnya dalam sebuah tim kita harus bekerja sama. Mungkin karena suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai kepala keluarga sekaligus pelindung perempuan, maka sang suami yang punya hati pasti akan memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Jangan sampai minta bakti dan pelayanan di luar kemampuan istrinya. Karena kalau istri ini dimintai bakti, dimintai pelayanan yang di luar kemampuan istrinya, maka ini akan sangat mengganggu tentang kewarasan istrinya. Apabila seorang istri tidak bahagia, maka ini pun akan berdampak terhadap pola asuh anak-anaknya. Mungkin pelampiasan kemarahannya akan kepada anak-anaknya. Dan ini pun akan berdampak menjadi tidak baik kepada anak-anaknya.
Maka kalau suami tidak mendukung kepada istrinya, istri ini jangan-jangan jauh ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita paham bahwa seorang istri itu harus punya karakter juga, bahwa karakter ada perempuan-perempuan. Dalam agama Islam itu ada 4 figur perempuan yang patut kita tiru, yaitu 1 Ibunda Siti Khadijah. Ibunda Siti Khadijah ini adalah saudagar kaya. Beliau rela menghabiskan hartanya untuk biaya alat-alat perang pada dakwanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah ini adalah perempuan yang dijamin masuk surga karena apa? Karena kesederhanaan ekonominya. Sayyidatina Fatimah ini ditakdirkan ekonominya tidak berlebih-lebih amat, tapi cukup barokah. Yang ketiga, yaitu Ibu Siti Asia, istrinya Raja Fir'aun. Apabila seorang istri dikaruniai pendamping suami, ternyata suaminya ini sering bikin jengkel, alias suaminya tidak soleh dan tidak punya hati, maka istri-istri ini kalau tetap bertahan dan bersabar karena tahu bahwa suaminya ini adalah sebagai alat ujian dari Allah, maka seorang istri ini akan masuk surga bersama Ibu Siti Asia, istrinya Raja Fir'aun. Yang keempat, yaitu Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa. Ibu Maryam mendapatkan ujian bahwa pada saat hamil Nabi Isa itu tanpa suami. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa membuat Ibu Siti Maryam tanpa suami bisa hamil Nabi Isa. Bagaimana cara Allah menitipkan Nabi Isa di kandungan Ibu Maryam? Ternyata wa yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Gusti Allah mengutus malaikat supaya meniupkan ruhnya Nabi Isa, ditiupkan ke rahimnya Ibu Maryam. Begitu ujiannya Ibu Maryam dipermalukan pada saat itu, maka para istri-istri kalau mendapatkan ujian sangat malu dari anak-anaknya maupun dari keadaan, tapi dia tetap sabar, tetap ibadah kepada Allah, maka dia akan masuk surga beserta Ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa. Kalau dilihat dari segi peran wanita di dalam keluarga yang sangat banyak sekali ini, maka para suami mengertilah di dalam rumah tangga itu sebetulnya kodrat wanita itu hanya menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Selebihnya tentang pekerjaan rumah itu kita ibarat sebuah tim, kita kerjakan bersama-sama. Mungkin kalau anaknya mau sekolah, suruh beres-beres rumah. Mungkin kalau bapaknya mau kerja, suruh manasi kendaraan-kendaraan yang ada. Ibunya tinggal memasak. Akhirnya kalau pekerjaan ini kita kerjakan bersama-sama akan cepat selesai. Kalau cepat selesai, di kepala kita ini rasanya ringan sekali beban ini kalau tiap hari kita laksanakan bersama-sama. Karena kalau sampai beban rumah tangga ini hanya dibebankan kepada satu orang, ini akan mengakibatkan rumah tangga itu tidak sehat. Perlu diketahui bahwa seseorang yang tidak mandiri dan tidak selesai dengan dirinya sendiri, dia akan menjadi beban orang lain. Mungkin itu Mbak Alfi yang bisa saya tuturkan tentang peran wanita dalam keluarga. Sungguh sangat mencerahkan sekali. Sebagai seorang perempuan, tentu kewajiban kita sangat banyak sekali sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai anak. Semoga kelak kita menjadi perempuan yang bisa menjalankan perannya dengan baik. Baik pemirsa NU Turen Official, acara ini didukung oleh MWC NU Turen, oleh JPZIS Kecamatan Turen, dan juga disponsori oleh AKNU. Wong NU minumnya AKNU. Baik, tak terasa di penghujung acara, marilah kita tutup acara ini dengan doa, dengan harapan semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Alfi Nur Khalilah sebagai moderator undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.